Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi biaya kelas A3 akuntansi. Kami akan membawakan materi mengenai tentang harga pokok produksi. Saya Ian Arsi Iskandar Sembiring, NPM 198330111, dan teman-teman saya Aini Selvia, NPM 198330115, dan Nina Noviana, NPM 198330126, dan Sakinah Berperangin-angin, NPM 198330138. Adapun saya sendiri akan membawakan tentang pertama pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Jika harga pokok ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga pokok produk. Paling tidak, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang bakal muncul dari penjualan yang dilakukan. Menurut Susilowati tahun 2009, harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Kedua, fungsi dari harga pokok produksi. Adapun fungsi-fungsi harga pokok produksi yaitu A. Sebagai dasar dalam penetapan harga jual. B. Sebagai alat untuk menilai efisiensi proses produksi. C. Sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. D. Untuk menentukan laba atau rugi produksi. E. Untuk menilai dan menentukan harga pokok persediaan. Dan yang terakhir, F sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, mungkin itu aja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nina Noviana akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh salah satu anggota kami. 3. Jenis harga pokok produksi. Ada 3 unsur harga pokok produksi, yaitu 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. 4. Metode pengumpulan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Metode harga pokok pesanan. Pada perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi terputus-putus sesuai pesanan. Yang kedua, proses berlainan sesuai pesanan. Ketiga, proses ditujukan untuk pesanan bukan penetrasi pasar. B. Metode harga pokok proses. Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi kontinu. Yang kedua, proses yang dihasilkan standar. Dan yang terakhir, proses diorientasikan untuk presentasi pasar. Nama saya Aini Selvia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu mengenai metode penentuan harga pokok produksi yang terbagi atas 2 jenis, yaitu metode full costing. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu metode full costing. Metode full costing adalah cara menghitung harga pokok produksi sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan, yaitu dengan cara menghitung semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Biaya yang dimaksud yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik yang dikemas dalam satu kesatuan. Yang kedua, metode variable costing. Metode variable costing ini merupakan cara menghitung harga pokok produksi dengan menghitung biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi.
Yang dimaksud yaitu dengan menggunakan harga pokok produksi dilakukan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara terperinci dan terpisah dalam periode tertentu. Di sini akan menjelaskan contoh soal harga pokok produksi. PT Karya Tangan Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan spare part motor. Pada awal bulan Juli, PT Karya Tangan Abadi memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta, bahan setengah jadi sebesar 100 juta, dan persediaan spare part sebesar 150 juta. Untuk proses produksi spare part di bulan Juli, PT Karya Tangan Abadi membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta. Selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan bahan mesin sebesar 10 juta. Pada akhir bulan Juli terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta, sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta, dan sisa spare part yang dijual sebesar 25 juta. Pertanyaannya, berapakah harga pokok produksi dari PT Karya Tangan Abadi? Saya Sakinah Bro Perangin-Angin akan melanjutkan materi presentasi yang telah dibawakan oleh salah satu anggota kelompok kami. Dari contoh soal di atas diketahui bahwa PT Karya Tangan Abadi adalah perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, untuk menghitung HPP diperlukan 4 tahap, yaitu tahap pertama, menghitung bahan baku yang digunakan. Rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Saldo awal bahan baku yaitu sebesar 50 juta ditambah pembelian bahan baku yaitu sebesar 770 juta dikurang saldo akhir bahan baku yaitu sebesar 80 juta. Jumlah bahan baku yang digunakan PT Karya Tangan Abadi adalah sebesar 740 juta. Tahap kedua, menghitung biaya produksi. Rumus untuk menghitung biaya produksi adalah bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Bahan baku yang digunakan yaitu sebesar 740 juta ditambah biaya overhead produksi yaitu sebesar 10 juta. Jadi total biaya produksi PT Karya Tangan Abadi adalah sebesar 750 juta. Tahap ketiga, menghitung harga pokok produksi. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Total biaya produksi sebesar 750 juta. Ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi sebesar 100 juta dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi yaitu sebesar 10 juta. Jadi total harga pokok produksi PT Karya Tangan Abadi adalah sebesar 840 juta. Tahap keempat, menghitung HPP. Rumus untuk menghitung HPP adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Harga pokok produksi sebesar 840 juta ditambah persediaan barang awal sebesar 150 juta dikurang persediaan barang akhir sebesar 25 juta. Jadi total HPP PT Karya Tangan Abadi adalah sebesar 965 juta. Jadi HPP PT Karya Tangan Abadi pada bulan Juli adalah sebesar 965 juta. Kesimpulannya, perhitungan dan penggunaan harga pokok produksi adalah penting untuk setiap jenis bisnis, terlebih untuk perusahaan manufaktur yang memiliki operasional produksi. Dengan menggunakan metode perhitungan ini, perusahaan dapat dengan mudah melakukan penetapan harga untuk produk yang dijual. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.